Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Kali ini saya akan membawakan series Netflix yang berjudul Viral Hit alias How to Fight yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Dirilis tahun 2026, series ini menceritakan tentang seorang murid SMA paling cupu di sekolahnya yang menemukan satu cara unik untuk mengubah hidupnya, yaitu dengan mengkontenkan setiap pukulan yang ia terima menjadi cuan melalui AdSense dan saweran. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dibuka dengan sebuah sosok bertopeng kepala ayam di ruangan gelap yang berjanji akan mengubah siapa saja yang lemah menjadi kuat. Tapi figur ini baru akan muncul kembali jauh nanti. Untuk sekarang kita akan diperkenalkan dengan murid yang paling membutuhkan janji tersebut. Namanya Kota Shimura, murid paling bawah dalam strata sosial SMA Urabe. Shimura terbangun di rumahnya yang sempit diiringi suara token listrik yang bunyi. Bahkan ada catatan dilarang menyalakan lampu beserta magic comb bersamaan agar listriknya tidak anjlok. Ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit masih menyempatkan diri untuk menyemangati Shimura agar berangkat sekolah dengan tenang. Tapi kesengsaraan Shimura belum cukup sampai sini saja. Sesampainya di sekolah, dia harus berhadapan dengan murid populer yang bernama Hamaken, kawan sekelas Shimura yang sekaligus live streamer dengan 700.000 pelanggan. Hari itu, ia berkolaborasi dengan Rumi, beauty influencer, untuk merias penampilan Shimura sebagai bahan tertawaan ribuan penonton. Dan inilah pola bertahan Shimura selama ini, yaitu tertawa pada hal yang tak lucu dan mengangguk pada hal yang tak ia setujui. Setelah siaran berakhir, Shimura mencoba menghapus riasan di wajahnya yang susah sekali hilang. Di tengah momen itu, ia tak sengaja menjatuhkan satu koin kecil ke lantai dan Hamaken langsung meledek Shimura saat ia merangkak mengambilnya. Dan saat itu juga Shimura mencoba mengumpulkan keberanian untuk menagih bayaran Rp100.000 yang dijanjikan. Namun, Hamaken justru pura-pura lupa dan langsung menghajarnya hingga jatuh. Dan lebih kejam lagi, mereka bahkan menghina kondisi ibu Shimura yang sedang sakit. Hinaan itu langsung membawa cerita ke realitas sebenarnya. Di Rumah Sakit Umum Urabe, Shimura menjenguk ibunya di mana ia melihat tunggakan tagihan pengobatan sebesar Rp314 juta yang ibunya coba sembunyikan darinya. Yang menyakitkan, sang ibu malah berpesan agar Shimura menikmati masa SMA-nya sambil tak tahu bahwa setiap bayaran kecil yang dikejar anaknya hanya berarti kalau bisa membayar pengobatannya. Kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana Shimura mencari uang, yaitu menggoreng kentang di restoran cepat saji. Saat manajer memperkenalkan pegawai baru bernama Kaho Asamiya, Shimura langsung terpana melihatnya. Tapi momen membahagiakan itu tak berlangsung lama, ketenangan langsung pecah saat Hamaken dan kelompoknya sedang ngeplok dan masuk ke dalam restoran. Misi penonton kali ini cukup keji, di mana restoran harus menyelesaikan burger keju monster dalam waktu kurang dari 30 detik. Dan kalau gagal, Kaho harus menyerahkan nomor ponselnya. Karena manajer sedang tidak di lokasi dan rekan-rekannya panik, Shimura diam-diam membuat pesanan itu dengan cepat, lalu meletakkan burger di meja tepat sebelum hitung mundur selesai. Tindakan kecil inilah yang menggagalkan misi Hamaken, sekaligus untuk pertama kalinya membuat Shimura mendapat ucapan terima kasih yang tulus dari Kaho. Arigatou, Shimura-kun. Tapi kemenangan kecil itu langsung dibalas saat Shimura keluar membuang sampah. Hamaken langsung menghajarnya. Shimura-kun.
Saat Kaho tiba-tiba muncul, Hamaken seketika berubah sikap dan berpura-pura sedang membantu kawan yang jatuh. Dan parahnya, Shimura pun terpaksa berbohong kepada Kaho dengan mengakui mereka semua adalah temannya. Cerita kemudian memperkenalkan karakter baru bernama Aki Yashio, seorang gamer yang juga korban bully di sekolahnya. Kemunculan Aki ini menjadi penanda bahwa ternyata ada banyak orang lain di luar sana yang bernasib seperti Shimura, terjebak dalam penindasan yang sama hanya dengan wajah dan tempat yang berbeda. Kembali ke Shimura, harga dirinya semakin jatuh saat Kanegon, kawan satu lingkaran Hamaken, memaksanya memberikan informasi rekening ibunya agar bisa membuat akun streaming baru sekaligus menggunakan rumahnya menjadi studio pribadinya. Di momen itu, Kanegon mendapat challenge berhadiah sebesar 3 juta rupiah jika berhasil mencapai 30 kill. Sialnya, saat 1 kill terakhir sudah di depan mata, inilah yang terjadi. Dia pun langsung menghajar Shimura di rumahnya sendiri. Shimura terus meminta maaf sampai saat di mana Kanegon mulai menghina ibunya. Hinaan terhadap ibunya itulah yang akhirnya menghentikan kepasrahan Shimura. Untuk pertama kalinya ia mencengkeram seseorang dan melepaskan tinju pertamanya, lalu menyadari bahwa berkelahi ternyata tak sesulit yang ia kira. なんで俺は自分の家でこんな目に。お前何持ってんだよ。喧嘩は思ったより。 Setelah pertarungan selesai, Shimura masih harus membereskan kekacauan kamarnya. Saat melihat sumber daya di komputernya masih menyala, ia segera menekan saklar power untuk menghemat listrik. Tindakan sederhana yang tampak tidak penting itu ternyata akan menjadi alasan tersembunyi dari seluruh nasib Shimura di hari berikutnya. Keesokan paginya, Shimura kembali ke rumah sakit dan justru menerima berita yang lebih berat. Dokter menjelaskan ada obat imunoterapi bernama Keytruda yang menjanjikan untuk ibunya, tapi sang ibu menolak. Penolakan itu bukan karena tak ingin sembuh, melainkan karena tak ingin menambah beban anaknya. Di mata ibunya, Shimura tetaplah anak manis yang tak pernah berkelahi, tanpa tahu bahwa di hari yang sama ia baru saja melepaskan tinju pertamanya. Dalam perjalanan pulang, Kanegon menelepon dengan panik dan menyuruh Shimura menghapus siaran kemarin. Dan barulah di sini mekanismenya terbongkar. Saat Shimura tersandung kabel, ternyata yang lepas hanyalah steker monitor. Sementara komputer dan webcam tetap menyala dan terus merekam. Lalu saat Shimura menekan saklar power untuk menghemat listrik di akhir malam, komputer baru benar-benar mati dan sistem pun otomatis mengupload seluruh rekaman ke channel Kanegon. Jumlah tayangannya bahkan sudah tembus 100.000 sebelum Shimura sempat menghapus. Keesokan harinya, seluruh sekolah sudah tahu dan video mereka bahkan ditonton sampai ke luar negeri. Tapi reaksi Hamaken justru lebih kejam, bukan kepada Shimura, melainkan kepada Kanegon. Karena Kanegon dianggap mempermalukan circle-nya karena dia kalah dari murid paling cupu, ia pun langsung dihajar di depan kelas lalu dibuang dengan satu kalimat menyakitkan. Shimura mitaina kuzu yaro aite ni nasakenaii. Kanegon langsung membawa Shimura ke rooftop sekolah dan sambil menangis ia justru menantang kepasrahan Shimura. Pertanyaannya keras, apakah Shimura puas terus berada di posisi paling bawah dan jadi bahan tertawaan semua orang? Shimura tak bisa menjawab. Tapi justru di momen itulah Kanegon menyampaikan idenya untuk memperbaiki nasib mereka berdua. Mereka akan menyiarkan video expose Hamaken dari channel mereka sendiri dengan iming-iming bayaran 1 juta rupiah untuk Shimura.
Hamaken memanfaatkan keviralan Shimura dengan menyiarkan video klarifikasi palsu dengan cara memaksa Shimura dan Kanegon menyapa penonton seolah konflik sudah selesai lalu mengumumkan giveaway komputer baru. Tapi Shimura yang sudah disiapkan untuk momen itu justru langsung merebut ponsel dan membongkar kebohongan Hamaken di hadapan ribuan penonton. 今日ですねプレゼント嘘ですこいつ浜県はインチキ野郎です裏では僕たちに暴力を振るうどうしようもない不良 Sayangnya saat Shimura mencoba membocorkan kebohongan Hamaken, siaran sudah dihentikan dan Hamaken pun langsung menghajar Shimura habis-habisan. Keributan baru berhenti saat seorang siswa dari kelas sebelah masuk dengan kalimat yang tidak terbantahkan. Namanya Tatsuya Ogi, siswa SMA yang sedang naik daun di dunia MMA. Reputasinya saja sudah cukup membuat Hamaken langsung menunduk. Tepat di saat itu Shimura pun kehilangan kesadaran. Lalu setelah Shimura sadar di ruang perawatan, Kanegon menunjukkan video ekspos Hamaken yang sudah resmi viral. Saat Shimura menagih bayaran 1 juta rupiah yang dijanjikan, Kanegon malah mengelak dengan alasan Shimura kurang lama bertahan, sehingga video yang dihasilkan kurang dari 3 menit dan hanya masuk ke kategori video short. Video pendek tak menghasilkan uang besar dan mereka cuma dapat sekitar 390.000 rupiah. Shimura yang sudah babak belur merasa menyesal atas tindakannya dan ingin berhenti, tapi Kanegon langsung menyebut kalau streamer seperti Triple A Clan dan King Beras Dean KT bisa menghasilkan 20 miliar rupiah hanya dari satu siaran panjang. Mendengar itu, jiwa dompet tipis Shimura langsung terpanggil. Hingga akhirnya Kanegon menyampaikan ide selanjutnya bahwa channel mereka berikutnya akan berisi perkelahian langsung melawan berandalan. Formulanya sederhana, korban yang berani membalas penindas akan selalu menarik perhatian penonton. Sementara itu, Shimura punya tugas yang jauh lebih sulit, yaitu harus bisa bertahan lebih lama di pertarungan berikutnya. Saat ia mencari cara di internet, hasilnya justru menakutkan dan membuatnya merasa bisa mati. Tapi sebuah komentar di videonya kemudian membawanya ke satu channel kecil bernama How_to_fight dengan 0 pelanggan dan 0 tayangan, yang ternyata dimiliki oleh sosok bertopeng ayam yang sama dengan figur pembuka cerita yang di sini kita ketahui bernama Toukei. 一緒に強くなりましょう。なんでこの私が手取り足取り教えてあげる。 Tapi Shimura yang baru saja dipukuli berkali-kali justru merasa itu cuma omong kosong dan menutup video sebelum pelajaran dimulai. Malam itu bukannya mendapat ilmu untuk bertahan dari pukulan, mental Shimura justru semakin terpukul. Hinaan Hamaken, terapi ibunya yang ditolak, janji Kanegon, sampai ajakan Toukei tadi siang, semuanya bercampur dalam satu mimpi buruk yang tidak tenang. Sementara itu, di tempat lain, Hamaken justru jadi korban dari ekspos viral Shimura. Popularitasnya yang sebelumnya digandrungi 700.000 pelanggan mulai jatuh drastis. Ia mencoba ngonten lagi sambil mengusili wanita-wanita di jalan, tapi malah dapat penolakan keras. Bahkan saat mencoba masuk klub malam untuk melepas penat, ia pun langsung diusir keluar. Dan di sisi lain, Aki yang sebelumnya juga jadi korban perundungan ternyata sedang menonton ulang video viral Shimura yang berani menagih 100.000 rupiah di tengah pemukulan Hamaken. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada orang yang senasib dengan dirinya tapi berani melawan penindasnya dengan caranya sendiri. Pagi berikutnya, Hamaken yang sudah kehilangan kesabaran karena ekspos viral itu memburu Shimura sampai ke koridor untuk membalas dendam. Kanegon yang sudah memprediksi pengejaran ini sempat menarik Shimura lebih dulu, tapi Hamaken berhasil menyusul lalu menyeret Shimura dengan brutal di hadapan ratusan siswa. Saat Kanegon mencoba mengancam akan mengekspos Hamaken lagi, ia ikut dihajar dan ponselnya langsung dirampas. Tapi justru disinilah letak siasat sebenarnya.
Shimura yang tergeletak melihat Kanegon masih memegang satu ponsel lagi yang ternyata itu ponsel milik Shimura. Jadi sebelum mereka dihajar, Kanegon sudah meminta ponsel Shimura sehingga siaran tetap berjalan dari perangkat yang berbeda. Tepat di hadapan Hamaken yang baru saja menghancurkannya, Shimura akhirnya mengangkat kedua tangannya ke posisi bertarung untuk pertama kalinya. Bukan demi balas dendam, bukan demi popularitas, melainkan demi uang yang akan membayar pengobatan ibunya. Dan tepat di momen Hamaken akan melontarkan tinjunya, Shimura ingat aturan pertama dari Toukei, yaitu lawan yang kehilangan ketenangan paling mudah dikendalikan. Mata kita. どうせ殴られるなら騙されたと。痛くない。一体何者なんだよ。Video yang tadinya ia kira omong kosong ternyata benar-benar berfungsi. Tapi sayangnya video yang ia tonton belum selesai dan saat butuh langkah berikutnya pikirannya kosong dan... Saat Hamaken hendak melayangkan pukulan terakhir, Aki muncul sambil mengklaim sedang menyiarkan kejadian itu. Hamaken yang menjaga citranya pun langsung mundur. Setelah aman, gadis itu memperkenalkan diri dan mengaku siaran tadi cuma gertakan, lalu menawarkan diri bergabung sebagai editor dan mencetuskan nama Viral Hit untuk channel mereka. Saat waktu istirahat di restoran, Shimura mulai latihan diam-diam. Gerakannya cuma aerobik standar, tapi itu cara Toukei membentuk ritme tubuh untuk jarak dekat. Di tempat yang sama, manajer kesulitan mengatur jadwal karena Shimura meminta pengurangan jam kerja. Kemudian Kaho mengusulkan sistem tukar shift via grup lain sehingga Shimura mendapat kontak pribadi Kaho. Ponselnya langsung jadi jembatan paling berharga ke perempuan yang ia suka. Sialnya, justru ponsel itu yang langsung jadi sasaran. Sekelompok anak muda berpura-pura jadi penggemar Viral Hit menyeret Shimura dan Kanegon ke gang sepi. Pemimpinnya yang bernama Ken pun merampas ponsel Shimura. Shimura yang putus asa pun ingin lapor polisi, tapi Kanegon mencegahnya dan mengaku sudah live sejak mereka diseret dengan 11.152 penonton dan donasi terus masuk. Mendengar itu, jiwa cuan Shimura kembali terpanggil dan memilih berbalik mengejar Ken. Mereka menemukan Ken di sebuah bar yang ramai. Saat Shimura meminta ponselnya kembali, Ken justru menertawakan dan menantang mereka ke depan ponsel yang sedang merekam. Lalu Ken pun bersiap menghajar Shimura di depan ribuan penonton. Kali ini pun Shimura menerapkan pelajaran berikutnya dari Toukei, yaitu identifikasi tangan dominan lawan, kemudian memposisikan diri berseberangan dengan posisi tangan itu. Dari kebiasaan Ken, ia menyimpulkan tangan kanan sebagai senjata utama, lalu memancing Ken untuk memakai tangan itu sambil mengawasi bahunya sebagai sinyal pukulan. Setiap kali bahu Ken bergerak, Shimura menunduk dan なら拳を振り上げやすいように避けたらいいかわからないって簡単で今だ。一般人が動けるもの、それはリズムと身のこなし。痛く。それではレッツエンジョイ。でも痛くない方法。この拳を見てみろ。なんなんだよ。 Setelah Ken pergi, Kanegon langsung mengarahkan Shimura untuk memberi salam penutup ke 50.000 penontonnya. Komentar pun menyebut Shimura sebagai pahlawan para korban bully karena bertahan melawan preman jalanan dengan cara tak terduga. Untuk pertama kalinya, luka yang sama justru menghasilkan pengakuan.
Tak lama berselang, Viral Hit sudah punya 5 video dengan total 5 juta tayangan dan pembayaran pertamanya tembus 13,2 juta rupiah. Tapi saat membahas pembagian di depan sebuah kuil, Kanegon mengusulkan dirinya untuk mendapat 90% sebagai produser dan Shimura cuma 10% sebagai petarung. Kanegon mengulurkan tangan seakan kesepakatan selesai, tapi 企画撮影演出編集もこの間まで俺が全部やってたから。金子も一度殴られてみたら。 Di sisi lain, popularitas Viral Hit yang tembus 102.000 subscriber mulai menggerus live streamer lain, termasuk Rumi pacar Hamaken yang cuman punya 21.000 followers. Komentar di siaran Rumi pun mulai membawa-bawa nama Hamaken, dan dari tempat berbeda Hamaken cuman bisa mendidih melihat dominasinya tergusur. Sementara itu, Shimura justru memakai uang pertamanya untuk membelikan baju atasan baru bagi ibunya di rumah sakit, momen kecil yang membuatnya percaya hidup normal mungkin bisa tercapai. Hari itu, Kaho mengajak Shimura ke kafe sebagai ucapan terima kasih, tapi harga kopi Rp80.000 dan parfait Rp180.000 langsung bikin dompet Shimura panik. Lebih buruk lagi, demi meningkatkan subscriber, Kanegon dan Aki ternyata diam-diam menyiarkan pertemuan itu dari meja sebelah tanpa izin. Saat pengunjung lain mengejek penampilan Shimura, Aki yang mulai tidak nyaman berada di sana langsung pergi dan merajuk. Di sisi lain, karena percakapan terus canggung, Kaho mau mengakhiri pertemuan itu sambil menawarkan untuk membayar. Hingga akhirnya Shimura jujur soal mindernya dan pengakuan itu malah membuat Kaho mengajaknya lanjut jalan. Tapi saat mereka menikmati momen berdua, Kaho dihampiri teman masa kecilnya yang ternyata adalah Tatsuya Ogi. Demi menjaga citra, Shimura pura-pura kenal akrab dengan Ogi, dan Ogi yang mengenalnya melalui channel Viral Hit pun memilih tidak mempermalukannya. Saat Kaho dan Ogi berjalan akrab membahas kenangan masa kecil, Shimura yang tertinggal merasa jadi orang ketiga yang tidak punya tempat, hingga akhirnya memutuskan kabur dengan alasan kuku cantengan. Di tengah jalan, ia memergoki Kanegon yang sejak tadi mengikuti dan menyiarkannya. Bukannya merasa bersalah, justru Kanegon yang balik mengejek kepengecutannya karena dia kabur hanya karena ada lawan yang lebih kuat. Kemudian ia mengingatkan kalau permainan apapun baru berakhir saat seseorang menyerah. Termotivasi dengan itu, Shimura kembali menemui Kaho untuk mengungkapkan perasaannya. Ternyata Hamaken sudah melacak lokasi mereka lewat live stream Kanegon yang masih aktif. Ia menjatuhkan Kanegon dengan satu tendangan dan memerintahkan 2 anak buahnya menahan Kaho sebagai sandera. Shimura mencoba memprovokasi Hamaken dengan menyebutnya cuma berani sama perempuan, dan provokasi itu bekerja. Hamaken maju dengan emosi, sementara Shimura kembali memakai teknik dahi yang tadi sukses melawan Ken. Tapi karena Hamaken sudah mempelajari semua video Viral Hit, ia langsung melayangkan uppercut dari bawah saat Shimura merendahkan kepala dan masuk jarak dekat. どうすりゃいいんだよ。頭の中が。 Hujan turun deras saat Hamaken terus menghantam Shimura yang tak berdaya. Di tengah pukulan itu, Shimura akhirnya menyadari ketidakberdayaannya dan paham bahwa dia memang tidak pantas bermimpi tentang masa SMA yang normal. Sementara itu, Aki yang baru sampai rumah menyadari siaran sudah dialihkan ke channel Hamaken, dan dari sana ia hanya bisa melihat Shimura yang terbaring tak berdaya. Kaho menangis memohon untuk berhenti, dan Shimura yang sudah tak mampu melawan akhirnya berlutut memohon Kaho dilepaskan. Tapi bukannya berhenti, Hamaken justru memaksa Shimura meminta maaf di depan penontonnya hanya dengan pakaian dalam. Sementara Kanegon yang dipaksa terus merekam pun ikut menangis meminta maaf. 見てると思ってんだよ。カメラのだけは確かだな。 Di momen itu justru Kaho yang menunjukkan keberanian lebih besar dari Shimura menampar Hamaken dan berteriak agar semua dihentikan. Melihat itu, Shimura benar-benar putus asa dan kehilangan semua harga dirinya.
Akhirnya, dia menggunakan satu jalan terakhir, yaitu karena platform punya aturan menonaktifkan akun yang menampilkan ketelanjangan, ia mulai menarik turun pakaian terakhirnya agar channel Hamaken diputus otomatis. Hamaken dan Kanegon yang panik karena akun mereka terancam langsung berteriak menyuruh Shimura berhenti. Tapi Shimura sudah memilih jalannya dan... することでしか朝宮さんを守れないから、朝宮さん。 Tepat saat anu-anuan Shimura hampir terlihat sepenuhnya, tiba-tiba seseorang datang menghentikan kekacauan itu. Tapi justru kehadiran Ogi yang menyelamatkan Kaho membuat Shimura lebih hancur karena di matanya Ogi mewakili semua yang tidak ia miliki, yaitu kekuatan, ketenangan, dan kemampuan melindungi gadis yang ia sukai. 恨めしかった。それなのに俺は心底嫌になった。 Setelah kejadian itu, Shimura pun menghilang dan Hamaken justru memanfaatkan momen itu untuk mengganti citranya. Ia meluncurkan ulang Hamaken TV dengan persona berandal yang dijual terang-terangan dan menjadikan Kanegon sebagai bahan tontonan baru. Karena khawatir, Kaho akhirnya memutuskan datang langsung ke rumah Shimura. Namun di sana ia justru bertemu Aki yang sama-sama mencari Shimura. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Aki mengaku konten Shimura sebenarnya menghibur banyak orang yang merasa tertindas, termasuk dirinya. Dan mereka sepakat kalau Shimura terus lari sekarang, dia akan terus lari sepanjang hidupnya. Untuk merusak nama Shimura, Hamaken memaksa Kanegon menjadi tamu di Hamaken TV dan membongkar siapa Shimura sebenarnya. Di bawah tekanan dan walau kenangan pembentukan viral hit terus muncul di kepalanya, Kanegon akhirnya mengikuti naskah Hamaken. 正直なとことクソみたいなやつだった。そうな金のためなら何でもするやつだ。 Di akhir siaran, Hamaken menjanjikan episode selanjutnya akan membawa Shimura untuk minta maaf. Tapi setelah siaran selesai, perlindungan kamera pun ikut hilang. 絶対そうだよ。待ってよ。もうあいつと関係ないんだって。 Kanegon pun terpaksa melakukan segala cara untuk membawa Shimura kembali ke sekolah. Di perjalanan, Aki memergokinya dan menekannya hingga membuka satu-satunya petunjuk lokasi Shimura, yaitu rumah sakit ibunya. Tapi sesampainya di sana, niat Kanegon mencari Shimura justru berubah jadi rasa bersalah saat ibu Shimura menganggapnya teman pertama putranya. ここ数日はここにも来てないのよ。金子くんだよ。クラスで初めて友達ができたって。学校楽しめてるのか心配だったのよ。 Sementara itu, Aki akhirnya menemukan Shimura di atas gedung tinggi yang sedang berdiri di dekat pagar dan menyatakan hidupnya sudah berakhir. Bukannya menyemangati, Aki justru langsung berlari dan... 死んだ方が。 Ternyata Aki yang sudah sering ke tempat itu tahu kalau di bawah ada balkon yang lebih rendah. Aki pun mencoba membujuk Shimura menjelaskan kondisi teman-temannya dan ribuan subscriber viral hit yang masih terus mencarinya. Dan kalau ini bisa menjadi kesempatan emas untuk bangkit, tapi Shimura sudah terlalu putus asa untuk bangkit. 1 bulan pun berlalu tanpa kabar dari Shimura. Kehilangan kesabaran, Hamaken kembali memukul Kanegon dan memaksanya merekam video agar Shimura mau datang. Tapi karena teringat ucapan ibu Shimura yang menganggapnya teman pertama, Kanegon justru memilih mengatakan sebaliknya. 志村さえ来ればてめえは来るな。来たらマジで殺される。 Bukannya menjauh, peringatan itu justru menarik Shimura kembali. Dengan seragam rapi dan ekspresi tenang, ia muncul kembali di kelas setelah hilang sebulan sambil meminta Kanegon untuk segera merekam dan menyiarkannya. Tapi sebelum pertarungan dimulai, kita akan dibawa kembali ke sebulan sebelumnya, di mana Shimura ternyata mengikuti program Toukei untuk menghadapi preman. Karena perubahan fisik besar mustahil dicapai dalam waktu singkat, Shimura difokuskan ke stamina dan satu teknik penyelesaian. Kembali ke kelas, Shimura langsung memprovokasi Hamaken agar menyerang duluan. 新しい動画のタイトルは来いよ。この小じきやら
スやる。どうした？もうゴミクスか。相手が踏み込んだ足に体重を乗せHamaken yang merasa tendangan itu lemah pun menghinanya, tapi Shimura terus mengulang tendangan ke betis setiap kali Hamaken memindahkan beratnya. Sementara itu, Kaho dan Ogi yang memantau live stream dari Sasana langsung mengenali strategi Shimura. Tapi karena terlalu bergantung pada satu pola, Hamaken akhirnya bisa membacanya menangkis kaki Shimura lalu membalasnya habis-habisan. Saat Shimura tergeletak tak berdaya, ejekan Hamaken pun mengembalikan luka lamanya. Kata pecundang itu memantik pertanyaan di kepala Shimura sejak kapan ia menjadi seperti ini, dan itu membawanya kembali ke masa awal di mana ia ternyata pernah jadi siswa biasa yang tegak dan berani menatap orang. Semua berubah saat Hamaken muncul dan mulai memukulinya tanpa alasan. Dan untuk pertama kalinya ia menolak label pecundang tersebut. Shimura bangkit dan dia sudah mendapatkan momentum untuk serangan terakhirnya. いいぜ。やってやる。負け犬なんかじゃない。Setelahnya, trio viral hit pun menghitung hasil live streamnya, yaitu 700.000 tayangan dengan total donasi 100 juta rupiah. Saat melihat Shimura yang sangat senang membahas uang, Kanegon pun terkejut karena dia kira Shimura datang benar-benar untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Hamaken tak pernah muncul lagi di sekolah dan posisi sosial Shimura di sekolah berubah total. Siswa-siswa yang dulu pasif kini menyambutnya sebagai pahlawan dan meminta maaf karena tidak pernah ikut campur. Sebaliknya, sebagai pacar Hamaken, Rumi justru kini jadi sasaran ejekan baru. Tepat saat statusnya jatuh, tawaran agensi Candy Crown datang menjanjikan jalur popularitas baru. Saat Rumi datang, pimpinan agensi bernama Eiji langsung menjanjikan popularitas dan untuk itu dia mengajaknya melanjutkan pertemuan secara pribadi. Di sisi lain, Shimura kembali ke restoran dengan gugup karena sudah lama tidak datang. Saat masuk pintu, ia tak sengaja menabrak Kaho hingga minuman tumpah. Tapi bukannya marah, Kaho justru memberikan sapu tangan miliknya untuk membersihkan tumpahan tersebut. Sore harinya, saat hendak mengembalikan sapu tangan, Shimura mengejar Kaho sampai ke depan rumah dan baru menyadari kalau Kaho ternyata berasal dari keluarga sangat berada. Perbedaan kelas itu membuatnya mundur pelan-pelan. Sementara di dalam rumah terlihat kalau Kaho ternyata tidak akrab dengan keluarganya. Bahkan saat makan malam ia langsung diinterogasi soal kegiatannya, pergi dengan siapa saja, sampai apakah pergi bersama laki-laki, dan dia pun jawab dengan berbohong. Kembali ke tim viral hit, popularitas mereka tembus 560.000 pelanggan dan mulai dibandingkan dengan acara pertarungan besar bernama Bedfellows. Karena ingin tetap unggul, Kanegon pun menyarankan lawan berikutnya adalah pesumo. Shimura langsung menolak ide tersebut karena perbedaan bobotnya tidak masuk akal. Untuk membuat Kanegon paham bahayanya, Aki memaksanya mencoba berhadapan dengan pesumo lebih dulu. Bukannya sadar, Kanegon justru ngambek dan menyuruh Shimura dan Aki mencari lawan sendiri. Di tempat lain, popularitas Rumi yang sudah resmi bergabung dengan agensi pun mulai meningkat sampai 71.000 pengikut dan Eiji bahkan menjanjikannya menembus 600.000.
Di sisi lain, Aki mengajak Shimura ke rumahnya di pangkas rambut Yashio untuk membahas konten viral hit selanjutnya. Sementara di tempat berbeda, Kanegon yang sedang sendirian akibat pertengkaran sebelumnya pun dimanfaatkan Rumi yang membawanya ke klub. Di sana, Kanegon dikelilingi perempuan-perempuan yang sengaja memujinya dengan validasi. Shimura mencoba mengubah jenis konten ke non-pertarungan, sayangnya konten itu gagal mendapat donasi. Sehingga saldo deposit yang baru terkumpul 7,3 juta rupiah masih jauh dari tagihan ibunya yang sebesar 314 juta rupiah. Pada saat bersamaan di klub, beberapa perempuan meminta Kanegon mendemonstrasikan cara editing. Dan saat ia membuka akses login viral hit, Rumi diam-diam mengarahkan ponsel ke layarnya untuk merekam. Setelah Shimura pulang, Aki mencoba login ke viral hit untuk lanjut kerja, tapi sistem terus menolak kata sandinya. Ia pun menelepon Kanegon yang masih di klub untuk memastikan apakah dia mengubah passwordnya. Tapi ternyata tidak ada anggota tim yang mengubahnya. Kesimpulannya cuma satu, kalau akun mereka sudah diretas. Aki pun segera menghubungi Shimura dan yang paling memukulnya adalah deposit 7,3 juta rupiah yang tersisa ikut terancam hilang sehingga harapannya untuk pengobatan ibu kembali runtuh. Sebelum Shimura sempat kembali, beberapa sosok bertudung muncul dari kegelapan gang dan Aki yang masih tersambung lewat ponsel langsung berlari ke tempat Shimura berada. Beruntung Shimura hanya pingsan dan mereka pun langsung berkumpul untuk membahas peretasan itu. Tepat di saat itu Kanegon terdiam karena teringat dia pernah login ke viral hit di hadapan Rumi saat di klub. Tapi dia tidak mengungkapkan itu karena itu adalah keteledorannya. Keesokan paginya, Kanegon langsung mendatangi Rumi dan menuduhnya. Tapi sayangnya, tudingan itu ditolak mentah-mentah dan Rumi pergi tanpa pengakuan. Saat di restoran, Shimura mengembalikan sapu tangan Kaho sekaligus mengamankan tanggal untuk janji kencan di kafe. Tepat saat Shimura mendapat lampu hijau, ia mendapat pesan dari Kanegon kalau pelaku penyergapan sudah teridentifikasi. Kanegon pun langsung menunjukkan profil agensi Candy Crown dengan dua kreator prank yang wajahnya cocok dengan penyerang Shimura, yang mana Rumi juga adalah anggota dari agensi itu, sehingga dia bisa dengan mudah membocorkan kata sandi viral hit kedua prankster itu sebagai pesanan internal. Aki mendorong tim lapor polisi, tapi Kanegon mengingatkan kalau platform Boost Live bisa menghapus channel mereka kalau tahu mereka dapat uang dari kekerasan. Dan ya, tim memilih menghadapinya sebagai konten. Untuk menghadapi dua lawan, Shimura mencari teknik di internet. Tepat saat kebingungan, notifikasi video baru Toukei muncul dan video itu menjelaskan kalau pemula mustahil menang adu pukul melawan banyak lawan. Tapi masih ada satu jalan, yaitu mengubah target dari adu pukul ke permainan. Sementara di Rumah Sakit Umum Urabe, kondisi Ibu Shimura terlihat membaik dan dia ramah menyapa direktur rumah sakit yang datang mengecek. Yang ternyata direktur rumah sakit Urabe itu tidak lain adalah ayah Kaho, sosok berwibawa yang anaknya diam-diam bekerja paruh waktu di restoran dan sosok yang justru sedang menangani perawatan Ibu Shimura. Tak lama setelah itu, dua kreator Candy Crown memulai siaran langsung di distrik Kabukicho dengan misi ngeprank pejalan kaki pakai ular karet. Saat itulah Shimura tiba-tiba muncul menghadang di depan kerumunan dan Kanegon yang langsung menyalakan live stream viral hit. Shimura tampil dengan penuh percaya diri dengan penampilan garang seperti gangster, lalu mencoba menggertak dua lawan dengan dua prinsip Toukei, yaitu gertakan belalang sembah untuk mengusir penyerang dan semangat tarung gorila untuk mempertahankan posisinya agar lebih dominan. Tapi sialnya, dominasi Shimura sekejap hilang dan kedua prankster itu langsung balik mempermalukannya dan mulai menyerangnya. Tapi anehnya saat tengah dihajar, Shimura justru merasakan adrenalin yang meledak-ledak. Dia takut dipukul tapi juga bersemangat. Karena mustahil menang adu pukul, Shimura pun menjalankan strategi Toukei, yaitu berlari dan
Shimura terus kejar-kejaran dan bertarung hingga akhirnya kedua lawan nampak kelelahan, sedangkan Shimura masih terlihat bugar dan masih siap lanjut bertarung sampai lebaran monyet. Aki pun turun tangan dan menyuruh kedua prankster itu berhenti karena kalau dilanjutkan itu hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Kanegon akhirnya memaksa mereka berdua untuk mengembalikan kata sandi viral hit. Dan tentu saja channel berhasil pulih. Kanegon pun akhirnya jujur mengakui dosa lamanya karena telah memperlihatkan password ke Rumidi Club. Setelah kemenangan itu, Shimura langsung tampil di siaran langsung untuk berbicara ke penonton. Dia menjelaskan kalau channel utama sempat dibajak orang-orang aneh, lalu mengumumkan kalau pertarungan barusan sudah diunggah dari channel sementara ke channel utama dan mengajak penonton untuk terus berdonasi. Berkat kerendahan hati itu, donasi pun langsung kembali mengalir deras. 全ては俺のマッチメイクのおかげだ。次の対戦相手は Kemenangan itu langsung membuat viral hit trending peringkat 1. Popularitas itu pun akhirnya terdengar di telinga seorang remaja brutal mantan atlet taekwondo bernama Ryo Shinjo. Di tempat lain, Shimura akhirnya menepati janji ke kafe bersama Kaho. Sebenarnya dia datang dengan niat menyatakan perasaannya, namun karena teringat lagi dengan rumah mewah Kaho, keberaniannya pun lenyap. Akhirnya Shimura cuma membelokkan pembicaraan dan mengakui kalau mereka memang hidup di dunia yang berbeda. Sementara itu di restoran, identitas Kaho mulai bocor lewat potongan klip dari video live dengan Hamaken dan Shimura sebelumnya, dan beberapa orang sudah mengenali wajah Kaho. Tepat saat Shimura sedang merasakan butterfly era karena menerima chat dari Kaho, Kanegon tiba-tiba menelpon dengan kabar darurat kalau Aki sedang dalam bahaya, yang ternyata Shinjo sudah berada di hadapan Aki dan Kanegon untuk meminta duel. Begitu Shimura tiba, dia langsung meminta duel dibatalkan karena tahu Shinjo terlalu kuat, tapi... Kanegon! Yamero yo! Yamero yo! Wakatta yo! Tak punya pilihan lain, akhirnya Shimura terpaksa menyerahkan channel viral hit. Keesokan harinya di rumah sakit, Shimura menjenguk Kanegon yang sudah babak belur dan mengatakan dia mau menyerahkan channel karena merasa mereka tak cocok menghadapi orang-orang berbahaya. Tapi Kanegon yang masih trauma justru menolak ide itu mentah-mentah. なんで簡単にチャンネルを渡すとか言うんだよ。結果独学に対する思いってそんなもん。 Di momen selanjutnya, Aki menjelaskan ke Shimura kalau Shinjo adalah psikopat yang sengaja menindas teman-teman lawannya untuk mendapat apapun yang dia mau. Dan ada rumor dia pernah membunuh berandalan 2 tahun lalu tapi bebas karena kurang bukti. Tapi berkat pengorbanan Kanegon yang terus terngiang, Shimura akhirnya mengubah keputusannya dan kembali menemui Shinjo dengan satu syarat. でも一つだけ条件がある。時間と場所。 Aki tentu marah dengan keputusan itu dan memperingatkan kalau cedera kali ini bisa membunuh Shimura. Tapi keputusan Shimura sudah bulat dan dia harus segera latihan untuk mempersiapkan pertarungan. Shimura kembali mengambil cuti panjang yang membuat sang manajer pusing, namun Kaho tetap mendukung Shimura dan mereka berjanji untuk kencan lagi setelah pertarungan selesai. Di sasana, Shimura meminta nasihat Ogi soal cara mengalahkan petarung taekwondo. たかが1ヶ月じゃ素人の前には Namun Ogi mengingatkan kalau menghentikan tedangan hampir mustahil dikuasai pemula dalam 1 bulan. Pulang dari sasana, Shimura dicegat seorang promotor bernama Kuwata, pemilik acara jagoan jalanan yang menawarkan iming-iming ketenaran dan bantuan keuangan. Tapi Shimura langsung menolaknya mentah-mentah. Tepat di waktu yang sama, ayah Kaho tiba-tiba datang ke restoran dan langsung menemui Kaho dengan membawa cetakan klip viral putrinya. Kaho hanya bisa diam membeku melihat ayahnya, dan di momen itu Kaho sudah tahu dengan pasti bahwa kehidupannya di restoran itu telah berakhir. Setelah mendapat petunjuk dari Ogi, Shimura lanjut berlatih sampai melewati batas tubuhnya. Tepat saat dia kelelahan, notifikasi video baru Toukei muncul lagi dengan judul yang sangat spesifik.
Dan waktu langsung skip ke 1 bulan kemudian, hari pertandingan pun tiba dan trio Viral Hit datang ke lokasi duel yang sudah dipilih Shimura dengan perlengkapan siaran lengkap. Tepat setelah siaran dimulai, tanpa peringatan, Shimura tiba-tiba berlari secepat kilat meninggalkan Shinjo. Saat semua orang mengira dia kabur, ternyata Shimura sengaja memancing Shinjo ke toilet dan telah membasahi seluruh lantainya sehingga Shinjo tidak bisa menggunakan tendangannya. Tomo kirau no ga tackle desu. Double leg tackle. Dan untuk pertama kalinya, sang mantan atlet pun dijatuhkan. Karena cuma punya satu kesempatan, Shimura langsung memasang cekikan silang ke leher Shinjo yang hanya butuh 10 detik untuk membuat lawan pingsan dan dia pun mulai menghitung sampai 9. Tak disangka, ternyata Shinjo memang sengaja membiarkan cekikan itu terpasang sambil menunggu kunci Shimura melemah. Begitu sudah longgar, dia langsung membalikkan posisi dan mencabut salah satu sepatu anti-selip Shimura. Karena keunggulan utama sudah hilang, Shinjo kembali bebas memakai tendangan. Sesuai instruksi terakhir Toukei, satu-satunya pilihan tersisa adalah lari menyelamatkan diri. Tapi belum sempat melangkah, tendangan keras Shinjo pun langsung mendarat di punggungnya dan... Saat itu juga kita akan dibawa ke masa lalu sang juara taekwondo itu, saat dimana Shinjo sedang menghajar beberapa preman yang sedang membuli seorang bocah cupu bernama Takuma. Dia sangat kagum dengan Shinjo dan ingin diajari untuk menjadi kuat sepertinya. Sosok inilah yang menjadi alasan kenapa dia begitu brutal seperti sekarang. Shinjo-kun, ore. Kembali ke toilet di mana Shimura sudah tergeletak tak berdaya setelah tendangan Shinjo tadi. Sementara Aki dan Kanegon hanya bisa menonton dengan panik karena duel ini sudah jauh melewati batas. Kanegon yang putus asa pun langsung meraih ponsel untuk menelepon polisi. Namun sayangnya Shinjo lebih dulu menendang ponsel itu sampai terpental. Melihat temannya terancam, Shimura pun berdiri lagi untuk menghentikannya. Namun Shinjo pun langsung menendang lagi dan... Dengan begitu, Shimura pun tidak bisa menggunakan tendangan betis yang selama ini menjadi jurus andalannya. Yang ternyata justru di titik buntu inilah Shimura kembali bangkit sambil menusuk ego Shinjo yang paling dalam. Justru disinilah Shimura ingat satu prinsip terakhir dari Toukei tentang cara melawan atlet taekwondo. Daripada menangkis, dia melompat ke gagang pintu agar tidak terkena tendangan lalu... 足を制して足技を振って相手の後ろ襟をパッと握るよ。Kuncian baru ini berbeda dengan cekikan silang yang sebelumnya. Kali ini dia mengangkat tubuh Shinjo ke bahunya seperti memanggul tongkat baseball sehingga sang lawan tidak punya ruang untuk melawan. Hanya butuh hitungan detik, sang juara taekwondo itu pun kehabisan napas dan dinyatakan KO oleh tim Viral Hit. Selama Shinjo pingsan, kita akan diperlihatkan momen saat Shinjo dan Takuma akhirnya menjadi sahabat dan bocah cupu itu pun perlahan tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri di bawah didikannya. Tapi suatu malam, Shinjo mendapat panggilan dari orang misterius yang mengatakan Takuma berada di sebuah pabrik kosong. Saat sampai di lokasi, Takuma sudah dalam kondisi mengenaskan dan jam tangan kuno yang sekarang dipakai Shinjo adalah satu-satunya kenangan dari sahabat lamanya itu.
Kembali ke tempat di mana Shinjo pingsan, ternyata tim Viral Hit tidak meninggalkannya begitu saja. Mereka tetap memastikan Shinjo bangun dengan selamat dan tepat setelah Shinjo pergi meninggalkan tempat itu, Aki menemukan jam tangan miliknya yang tertinggal di lantai toilet. Di sisi lain, Kaho mendapat pesan dari Ogi yang mengabarkan kalau Shimura berhasil dalam pertandingannya. Saat senyumnya bisa merekah sedikit saja, ayahnya langsung masuk ke kamarnya sambil memperlihatkan chat Kaho dengan Ogi yang ternyata sudah disadap. Pengawasan ayah Kaho sudah benar-benar mengambil seluruh kebebasannya, bahkan sampai ke ranah privasinya. Di waktu yang bersamaan, channel Viral Hit akhirnya tembus 1 juta subscriber. Donasi dari duel Shinjo pun mencapai 178 juta rupiah, sehingga total tabungan tim sudah menyentuh angka 230 juta. Untuk pertama kalinya, target biaya pengobatan ibu yang dulu terasa mustahil kini hanya tinggal selangkah lagi. Berkat itu, tim Viral Hit kini menjadi artis di sekolahnya sendiri. Mereka diserbu para fans baru yang minta foto sampai minta follow back, sementara Shimura, Kanegon, dan Aki menikmati pemandangan dari puncak hierarki sekolah yang dulu hanya bisa mereka impikan. Berkat hasil duel pertamanya, Shimura sempat tergoda untuk membeli sepatu seharga 3 juta rupiah sebagai self-reward. Namun di detik terakhir, sepatu itu ia urungkan dan diganti kardigan baru untuk sang ibu. Yang ternyata, ibunya yang menerima hadiah itu malah curiga dengan sumber uangnya. Tentu saja Shimura langsung berkelit agar pekerjaannya sebagai budak AdSense tidak terbongkar. Sialnya, saat Shimura datang ke restoran dengan harapan bertemu Kaho, sang manajer langsung mengabari kalau gadis itu sudah berhenti sebulan lalu. Saat itulah Shimura baru menyadari Kaho telah memutus komunikasi. Teleponnya tak diangkat, chatnya tak pernah dibaca, dan janji kencan di kafe pun kandas. Di rumahnya, Kaho sedang membuat kesepakatan sunyi dengan ayahnya, di mana dia bersedia tidak menemui Shimura lagi asal sang ayah mau melunasi biaya pengobatan ibunya. Di sisi lain, agensi Candy Crown kini mulai memojokkan idolnya sendiri, yaitu Rumi. Dengan dalih biaya promosi untuk meningkatkan popularitas Rumi sangat mahal, sang manajer Eiji menunjukkan daftar klien penting dan mengutusnya menemui satu sponsor yang tidak boleh ditolak. Tapi sponsor yang ditemui Rumi ternyata bukan orang asing. Pria yang mengaku sebagai Watanabe itu ternyata adalah sosok yang sama dengan direktur rumah sakit tempat ibu Shimura dirawat, sekaligus ayah dari Kaho. Dengan dalih bercerita soal putri seusianya yang menurutnya hanya perlu menurut tanpa banyak tanya, dia menguji apakah Rumi juga bersedia menurut total kepadanya. Sementara Shimura kebingungan dengan Kaho yang tiba-tiba menghilang, gantungan ayam di tangan gadis itu justru membawa cerita ke masa kecil mereka berdua. Ternyata Shimura kecil pernah membantunya mencari gantungan kunci Kaho yang dilempar para pembuli ke pinggir sungai sampai gantungan itu kembali ke tangannya. Sayangnya, saat Kaho ingin menemui Shimura lagi, dia sudah tidak bisa menemuinya karena ibu Shimura sakit dan harus menjalani perawatan. Tak lama setelah itu, Kuwata akhirnya mengundang tim Viral Hit ke tempat super mewahnya. Awalnya, Kanegon mengira ini kesempatan masuk turnamen jagoan jalanan, padahal tujuannya jauh lebih kejam. Tim langsung menolak mentah-mentah karena channel itu dibangun bertiga, bukan barang dagangan. Kuwata yang merasa terhina pun tertawa dan mengancam dengan tenang bahwa channel mereka bisa lenyap kapan saja kalau dia mau. Dan ya, tak lama kemudian ancaman itu benar-benar terbukti. Akun Viral Hit disuspend tepat setelah platform Buzz Live yang selama ini menjadi platform andalan mereka secara tiba-tiba mengumumkan merger dengan perusahaan jagoan jalanan milik Kuwata. Di tempat berbeda, Rumi yang sudah muak menjadi kacung agensi pun memutuskan untuk berhenti total. Namun, Eiji sudah menyiapkan jerat berlapis dari awal, mulai dari kontrak yang masih aktif, denda yang tak sanggup ia bayar, sampai ancaman paling kejam berupa penyebaran video skandal Rumi dengannya ke internet kalau dia berani melapor ke polisi.
Rumi yang putus asa pun tak sengaja bertemu Kanegon, yaitu orang yang dulu pernah dia manfaatkan dan dia sakiti berkali-kali. Di pertemuan canggung itu, Rumi mengaku bahwa agensi Candy Crown sebenarnya bagian dari grup jagoan jalanan dan dirinya selama ini dikendalikan langsung oleh sang dirut. Awalnya Kanegon enggan percaya, namun setelah berulang kali meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya, akhirnya Kanegon memilih percaya dan bersedia untuk membantu Rumi. Sedangkan di rumah sakit, kabar yang jauh lebih berat menghantam Shimura, di mana dokter menyatakan kondisi ibu Shimura makin memburuk dan pengobatan biasa sudah tidak akan efektif lagi. Tagihan pengobatan yang dulu sekitar 314 juta rupiah sekarang membengkak nyaris 4 kali lipat menjadi 1 miliar rupiah. Tak lama setelah itu, ayah Kaho pun datang menawarkan untuk melunasi seluruh biaya pengobatan dengan syarat hubungan Kota dan Kaho harus diputus paksa dengan alasan anaknya memberi pengaruh buruk pada Kaho sambil menunjukkan tangkapan layar dari video-video viral hit. Dari sinilah Ibu Shimura tahu seluruh kebenarannya, meski begitu tawaran itu justru ditolak Ibu Shimura demi kebebasan anaknya sendiri. お詫びします。本当に申し訳ない。息子が誰と会いたいか。 Di sisi lain, Kanegon memberitahu Shimura kalau dari awal viral hit sudah ditarget dan semua kejadian buruk yang terjadi pada viral hit selama ini adalah ulah Kuwata. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menghadang mobil sang dirut. Kuwata menawarkan 100 juta rupiah sebagai uang tutup mulut, tapi tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Sebagai gantinya, Shimura justru menantang langsung Kuwata bertarung di atas ring jagoan jalanan dengan sistem donasi. Dengan tawa yang merendahkan, Kuwata langsung menerima tantangan tersebut karena dia yakin acara itu akan meningkatkan popularitas acaranya. Meski target donasi 1 miliar rupiah terasa mustahil dalam waktu sesingkat itu, Shimura tetap nekat mengusahakannya demi sang ibu. Setelah itu, Aki menuju arcade untuk mengembalikan jam tangan Takuma kepada Shinjo. Di sana, dia menerima peringatan keras bahwa Kuwata adalah mantan juara MMA bawah tanah dan Shinjo bahkan meyakini pria itulah yang dulu membunuh sahabatnya. Aki pun segera memperingatkan hal tersebut kepada tim viral hit. Akan tetapi sebelum tim sempat bersiap, serangan balik dari Kuwata sudah datang lebih dulu. Rekaman Kanegon saat kobam di klub yang dahulu sengaja dijebak oleh Rumi kini diedit dan dijadikan skandal nasional, di mana produser viral hit dituduh minum minuman keras di bawah umur. Doxing pun menyerang rumah Shimura sampai identitas anggota tim disebar luas, sehingga Kanegon yang kena mental akibat cyberbullying pun mengurung diri dan memutus komunikasi. Yang lebih parah, channel Toukei sebagai sumber teknik Shimura juga mendadak dihapus dari platform. Mentor digital yang selama ini menjadi penyelamat bagi Shimura lenyap tanpa jejak. Di tengah keruntuhan total tim viral hit itu, Aki diam-diam meninggalkan rumahnya untuk menemui Kuwata. Sementara Kaho yang sebelumnya sudah memutus hubungan dengan Shimura tiba-tiba mengetuk pintu rumah Shimura sambil membawa sesuatu di tangannya. Di basement, Aki yang biasanya pendiam justru berlutut di depan Kuwata sambil memohon agar viral hit dikembalikan ke mereka. Tapi Kuwata malah tertawa dan menyombongkan kuasanya bahwa semua kerja keras tim itu bisa dia hancurkan hanya dalam hitungan menit, lalu langsung pergi seakan Aki tidak lagi penting. Dan setelah Kuwata tak terlihat, inilah yang terjadi. Tak disangka, ternyata selama ini Aki menyembunyikan kemampuan tempurnya yang tak kaleng-kaleng, bahkan dia mampu dengan mudah melumpuhkan 2 bodyguard Kuwata sekaligus. Bersamaan dengan itu, di rumah Shimura, Kaho membongkar peran rahasianya selama ini. Dia yang selama ini meneruskan tautan video Toukei ke Shimura bertahap sesuai dengan jenis lawan yang akan dihadapi. Kemudian, Kaho juga mengungkapkan rahasia tentang gantungan ayam yang dia bawa, gantungan kunci yang mirip dengan miliknya yang ditemukan oleh Shimura kecil dulu. Tapi di balik gantungan kunci itu sebenarnya ada link yang mengarah ke video-video Toukei. Saat dia melihat Shimura mengalami pembulian, dia ingin menolong lalu mengirim tautan Toukei sesuai lawan yang akan dihadapi. Akan tetapi, Kaho hanyalah perantara sebab pencipta asli video itu masih belum diketahui dan sudah tidak ada video lagi yang bisa ia kirimkan.
Di lokasi yang berbeda lagi, Rumi yang sudah tidak tahan kembali mendatangi Eiji untuk menyatakan akan benar-benar lapor polisi, bahkan akan bicara langsung dengan Kuwata. Eiji yang justru tertawa pun membongkar fakta lebih kejam bahwa Kuwata sendirilah yang memberi seluruh perintah operasi. Sambil mengejek, dia kemudian menceritakan apa yang dialami orang yang dulu pernah mencoba melakukan hal yang sama seperti Rumi sekarang. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Kuwata memang pelaku yang dulu membunuh Takuma, seorang bocah cupu sahabat Shinjo yang hanya ingin menjadi lebih kuat. Shimura mencoba meminta bantuan Ogi, tapi dia menolak keras duel itu dan meminta Shimura berhenti karena Kaho sudah cukup menderita. Logan sang pelatih pun memanggil Shimura dan menawarkan satu hal yang akhirnya mengubah segalanya, yaitu pertemuan langsung dengan Toukei yang asli. Di saat bersamaan, Aki menelepon dan menyuruh keduanya datang sekarang juga ke rumahnya. Setibanya di sana, Shimura sempat mengira Logan adalah Toukei, namun sosok asli baru muncul dari sisi ruangan dan ternyata ya, mentor digital bertopeng ayam yang selama ini menyelamatkan Shimura itu adalah ayah Aki sendiri, mantan petarung UFC yang lama pensiun dan mengasingkan diri akibat trauma masa lalunya. Asal-usul persona Toukei itu sendiri ternyata bukan untuk Shimura. Dulunya, ketika Aki kecil kesulitan beradaptasi di luar negeri, satu-satunya temannya hanyalah seekor ayam piaraan bernama Pichan. Tapi saat Pichan akhirnya meninggal, sang ayah memakai topeng ayam untuk membuat video lucu yang menghibur putrinya yang sedang berduka. Lama-lama dia mulai menikmati membuatnya, sampai bertahun kemudian video-videonya menyelamatkan seorang kota Shimura yang dia bahkan tidak kenal. Karena Aki sudah memilih bocah SMA ini, sumpah lama ayahnya pun ditangguhkan dan latihan darurat untuk Shimura dimulai sekarang juga. Di tengah gempuran serangan online yang terus-menerus terjadi, akhirnya latihan neraka itu pun selesai. Namun, setelah semua yang sudah dilakukan Shimura, jawaban mentor pun di luar dugaan, di mana dia menyebut Shimura tidak akan bisa memenangkan pertandingan itu. Tepat di waktu yang sama, Aki tidak menyerah pada Kanegon yang masih mengasingkan diri. Pesan demi pesan dikirim untuk menegur Kanegon karena kabur, mengingatkannya bahwa dia yang pertama memulai semuanya dan menegaskan bahwa Viral Hit adalah milik mereka bertiga. Di sisi lain, Kaho dan keluarganya juga ikut kena serangan online yang tanpa henti. Identitas pribadinya tersebar luas di internet, sampai kemanapun dia pergi, orang-orang menatapnya tajam sambil berbisik, dan di saat itulah tiba-tiba dia dihampiri sosok misterius. Malam sebelum pertandingan final, Shimura duduk di sisi tempat tidur ibunya. Sang ibu memberikan satu rajutan kecil sambil meminta maaf karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi Shimura meluruskan bahwa motivasinya sekarang sudah jauh lebih dari sekadar biaya pengobatan. Viral Hit baginya telah menjadi bukti bahwa anak yang dulu menganggap dirinya tak berguna ternyata masih bisa melakukan sesuatu yang berarti. Ibu yang mendengar pengakuan itu menangis dan menolak untuk diperlakukan rapuh oleh putranya. Akan tetapi, dia tetap memberikan satu larangan mutlak yang tidak boleh dilanggar, yaitu tak boleh mati sebelum ibu. Sementara di rumah Kaho, sang ayah baru saja kembali dengan amarah yang memuncak. Skandal anaknya yang viral di mana-mana sudah mencemari nama keluarga mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung menyita ponsel Kaho sekaligus menutup total seluruh akses Kaho ke dunia luar. Hari H pun akhirnya tiba. Shimura masuk arena Bedfellows sebagai siswa SMA wakil Viral Hit dengan dukungan dana yang nyaris kosong. Layar arena menampilkan ketimpangan yang nyaris memalukan untuk ditonton, yaitu Kuwata dengan donasi 17,2 juta rupiah, sementara Shimura hanya 30.000 rupiah. Sang lawan datang sebagai bintang dengan musik, model pendamping, sampai sorak penonton yang membuncah.
Shimura datang sebatang kara dengan luka di mana-mana dan satu rajutan ibunya yang Aki sematkan diam-diam di balik bajunya. Ronde pertama berjalan, Kuwata mendominasi total dan Shimura belum mendaratkan satu pukulan pun selama hampir 5 menit. Tujuannya memang bukan menang, melainkan bertahan cukup lama agar pukulan balasan tim bisa bekerja. Di lokasi terpisah, Kaho menyalakan ponsel cadangan yang dia sembunyikan dari ayahnya dan memulai live streaming. でお騒がせしてしまっている志村君が暴力は決して許されることではありません。私にもあるんです。 Bel ronde itu seakan menyelamatkan Shimura tepat di detik terakhir dan donasi pun mulai mengalir dari penonton yang tersentuh dengan keberanian Kaho di luar arena. Di tengah perubahan opini publik yang baru mulai, kini terungkap sosok bertudung yang sempat mendekati Kaho adalah Kanegon. Dia datang dengan wajah memar karena dihadang preman di jalan saat menuju arena. Tak disangka, dia sudah membawa pukulan balasan kedua yang jauh lebih besar, yaitu obrolan Rumi dan Eiji soal Kuwata yang dianggap pengakuan gegabah sebelumnya justru merupakan jebakan yang sudah disusun rapi oleh Rumi bersama Kanegon. Rekaman dari percakapan itu sekarang diviralkan oleh Rumi ke internet dengan satu cuplikan paling tajam. Dengan rekaman ini tersebar, posisi Rumi sebagai pelapor jadi terlindungi secara hukum. Eiji sendiri kini berbalik terancam oleh bosnya karena mulutnya yang ember, dan dalam waktu sekejap Kuwata kehilangan kontrol opini publik. Sebuah balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka lakukan pada viral hit. Ronde 2 pun dimulai. Tubuh Shimura susah ditangkap oleh Kuwata karena telah dilapisi minyak sayur oleh Aki di balik corner. Di saat yang sama, ponsel cadangan Kaho pun hendak dirampas paksa oleh ayahnya dan sayangnya, pukulan bersih pertama Shimura justru memicu Kuwata yang sebenarnya. Serangannya berubah brutal hingga menembus pertahanan hingga akhirnya beruntungnya Shimura berhasil bangkit dan ronde 2 berakhir sebelum dia terkena pukulan lagi. Di ronde terakhir, donasi baru menyentuh angka 200 juta rupiah, jauh dari target 1 miliar. Aki memberitahu satu hal yang membuat Shimura menahan emosi, yaitu bahwa ibunya sedang menonton siaran ini dari ranjang rumah sakit. Shimura berdiri lagi dan masuk ke ronde final dengan kepala penuh tekad. Di tengah pertarungan itu, Kuwata berbuat curang dengan mencolok mata Shimura dari balik pandangan wasit, dan tepat saat Shimura lengah, berkat dukungan dari ribuan subscriber yang sebelumnya sempat meninggalkannya, Shimura memaksa lututnya menahan tubuh dan berdiri tepat sebelum hitungan 10 selesai. Tepat saat Kuwata kembali maju untuk menyelesaikannya, Shimura mengingat satu kalimat mentor bahwa dia memang tidak bisa memenangkan pertandingan, tapi dia masih bisa memenangkan pertarungan. Saat jaraknya akhirnya menutup, Shimura menggunakan kepalanya untuk menyundul kepala Kuwata. Sundulan ilegal itu menjatuhkan sang juara MMA bawah tanah ke matras, sekaligus melanggar aturan ring yang sudah disebutkan sejak awal duel. Secara resmi, Yugo Kuwata diumumkan sebagai pemenang pertandingan ini karena diskualifikasi lawannya. Akan tetapi, kemenangan itu terasa kosong dan getir untuk dirayakan. Karena di layar menampilkan angka yang membuat sorak penonton makin ramai, yaitu 958 juta rupiah. Donasi nyaris menyentuh target 1 miliar untuk pengobatan ibu Shimura. Sambil terbaring babak belur di matras, Shimura sudah didiskualifikasi, lawannya sudah dinyatakan menang resmi.
Akan tetapi sungguh, hal-hal seperti itu sama sekali tidak penting bagi dirinya. Yang dia tanyakan hanyalah satu hal. Tamat, sungguh ending yang mengadsensekan. Pertanyaan Shimura menjadi penutup untuk season ini dan jawabannya kita semua sudah tahu. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Kau jelajah